Halo dulur-dulur, apa kabar? Kembali lagi di channel Nickelodeon Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita film berjudul Flower in the Attic yang dirilis pada tahun 2014. Dan film ini menceritakan 4 orang anak yang harus tinggal di atas loteng rumah selama 2 tahun lebih. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Jangan lupa untuk kalian bantu pencet tombol subscribe agar channel yang baru dibangun ini bisa berkembang ya. Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Joko tingkir mangan sate, ojo dipikir langsung wae ditonton deh. Scene berawal kepada sebuah keluarga yang sangat bahagia karena si ayah baru aja pulang dari tugas luar kotanya. Kemudian mereka bermain di halaman rumah dan si ayah menceritakan bahwa dia sudah mendapatkan jabatan baru di kantornya. Namun terlihat si anak cewek bernama Katy terlihat murung mendengar si ayah yang bercerita karena tidak mau ditinggal kerja ayahnya terlalu lama. Tetapi si ayah memberikan penjelasan dan memberikan hadiah cincin kepada si Katy. Kemudian sewaktu si ayah pergi, mereka mempersiapkan kejutan kepada si ayah. Namun ketika semuanya siap untuk datang, bukan si ayah tetapi ada pak polisi yang datang mengabarkan bahwa si ayah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Mereka semua terlihat terkejut dan bersedih. Singkat waktu, si ibu udah menjalani hari-hari sebagai single parent dan mengalami kondisi ekonomi yang buruk, sehingga si ibu memberikan kabar bahwa dia sekarang bekerja di tempat neneknya kepada anak-anak Chris dan Katy. Tetapi mereka bingung karena mereka tidak pernah tahu kalau neneknya masih hidup. Si ibu pun menjelaskan bahwa ibu pernah bertengkar kepada si kakek sehingga membuat hubungan mereka tidak baik. Tetapi sekarang setelah si ayah meninggal, si kakek dan nenek mau menerima si ibu lagi. Waktu ini adalah kesempatan untuk menjadikan hubungan mereka menjadi lebih baik kembali, serta mendapatkan warisan dari si nenek dan kakek karena keluarga si ibu adalah salah satu keluarga terkaya di kota Virginia. Dan si ibu akan berangkat pada malam ini karena ternyata rumah dan isinya sudah disita oleh bank. Singkat cerita, di kereta mereka dibangunkan oleh kondektur kereta karena mereka akan sampai. Dan kondektur mengatakan bahwa dini hari di stasiun Virginia sangatlah sepi. Dan si ibu menjawab bahwa ada tamannya yang akan menjemputnya. Setibanya di stasiun tersebut, ternyata teman ibu tidak ada yang menjemput. Akhirnya, ibu mengajak anak-anak untuk jalan kaki ke rumah nenek dan kakek. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah nenek. Dan tak lama si nenek membukakan pintu dan mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya yang terlihat horor. Kemudian anak-anak langsung dibawa nenek ke kamar paling atas dan tersedia 2 tempat tidur. Si nenek pun berpesan bahwa anak laki-laki harus dipisah tidurnya dengan anak perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan si nenek berkata yang tinggal di sana hanya anak-anak. Untuk ibu akan tidur di bawah serta kamar mereka akan dikunci dari luar. Dan si nenek berpesan agar jangan berisik karena jika kakeknya tahu akan marah besar. Serta jangan melakukan hubungan aneh-aneh karena hal itu tidak baik. Dan si Chris bertanya kepada ibunya, kenapa si kakek seperti tidak mau ada cucunya di sini? Dan si ibu menjawab bahwa si kakek pernah bertengkar karena sebelum menikah si kakek tidak mensetujuinya. Kemudian si Katy bertanya sampai kapan mereka berada di atas sini? Dan si ibu menjawab, paling juga seminggu. Tak lama kemudian si nenek datang ke kamar dan melihat si Katy menggunakan cincin peninggalan si ayah. Dan di sini nenek meminta paksa kepada si Katy terhadap cincin tersebut. Dengan berat hati pun si Katy melepasnya. Kemudian si nenek berkata jangan pernah menyebut ayahnya di rumah itu. Dan seketika nenek dan ibu keluar dari kamar dan menguncinya mereka dari luar. Keesokan harinya si nenek masuk ke kamar membawakan keranjang makanan dan membacakan peraturan mereka hidup di sana. Dengan jangan berisik, harus bersih, dan harus merapikan tempat tidurnya seperti sedia kala. Dan nenek bilang bahwa setiap hari Jumat akan ada tukang pembersih yang datang. Kemudian si nenek memberitahu bahwa ada tangga yang menuju ke loteng untuk tempat bermain mereka serta untuk tempat sembunyi jika tukang bersih-bersih datang ke kamar mereka. Mereka pun naik ke loteng dan menemukan ada tulisan di meja atas nama seseorang. Itu pun menjawab bahwa mereka bukanlah satu-satunya orang yang ada di loteng sana. Di sana, si Chris membuat ayunan untuk adiknya dan berkata bahwa seminggu lagi pasti ibu akan kembali. Kemudian mereka semua akan menjadi kaya raya. Singkat cerita, pada saat adik-adik mereka makan makanan, si Chris dan Katy bercanda sampai ke kasur. Ya, bercanda kok sampai naik kasur tadi.
Dan benar saja, si ibu dan si nenek masuk ke kamar, yang membuat si nenek langsung marah dan memberikan si ibu sebuah pukulan. Atas kejadian itu, si ibu berkata kepada si nenek bahwa akan meninggalkan rumah tersebut. Tetapi si nenek menjawab dengan santai, "Pergi saja kalau kau mau jadi gembel. Gak punya uang, mau ngurus anak-anak, pakai uang apa kamu?" Kemudian si ibu terdiam dan si nenek memerintah si ibu membuka bajunya, dan ternyata hukuman itu adalah hukum cambuk. Dan si nenek berpesan bahwa kalau anak-anak di sini nakal, akan terjadi hal serupa yang dialami ibunya. Keesokan harinya si ibu mencukup anak-anak dengan membawakan cat ke atas loteng agar si anak-anak tidak jenuh dan belajar melukis di loteng. Kemudian si Katy bertanya, apakah boleh mencoret-coret di loteng? Apa nenek tidak marah jika tahu? Dan si ibu menjawab bahwa si nenek tidak akan naik ke loteng karena si nenek mempunyai fobia terhadap ruangan sempit, gelap, dan tertutup. Kemudian Katy bertanya kepada si ibu, kenapa si nenek sangat membenci kepada si ayah mereka? Dan si ibu menjawab bahwa kakeknya dulu sangat sayang kepada ibu mereka sehingga membuat si nenek cemburu. Kemudian sewaktu si kakek pergi bekerja, si nenek mempermalukan ibu kepada tetangga seperti dibully, sehingga membuat ibu depresi. Tak lama kemudian datanglah saudara tiri ibu yaitu si ayah, dan sehingga mereka jatuh cinta dan akhirnya menikah incest atau saudara. Kemudian pernikahan tersebut dikutuk oleh si nenek dan mengatakan bakalan punya keturunan cacat lah atau apalah. Namun semua perkataan nenek terbantahkan karena anak-anak mereka semua sehat walafiat. Namun sejak kawin lari, nama ibu dicoret dari kakak dan tidak akan mendapatkan warisan. Singkat cerita, mereka sudah 1 minggu di atas loteng, dan sewaktu si Katy akan mengambil air, ia tak sengaja menabrak si nenek. Dan si nenek berkata pasti mereka sedang bermain berlebihan sampai lari-lari dan tidak melihat ada nenek di sana. Katy pun menjawab bahwa mereka sedang mengecat loteng agar loteng ada sedikit seninya. Dan singkat cerita, si Katy marah kepada si ibu karena mereka telah di atas loteng selama 1 bulan. Dan dia berkata bahwa adik-adiknya butuh udara segar untuk bermain di luar. Kemudian si Katy bertanya, kapan mereka akan dipertemukan dengan si kakek? Dan ibu menjawab, kakek akan memaafkan jika ibu tidak memiliki anak. Bisa gila keluarga ini. Singkat waktu, Natal pun tiba, dan mereka mendapatkan hadiah dari ibu mereka. Dan si ibu memberikan kabar bahwa warisan tersebut akan menjadi milik ibunya karena sedang diurus oleh Tuan Win yang menjadi pengacaranya. Dan ibu memberitahu bahwa nanti malam akan diadakan pesta di rumah ibu, dan anak-anak pun menginginkan mengikuti acara tersebut. Dengan terpaksa, ibu pun mensetujuinya setelah adik mereka pada tidur. Singkat waktu, acara pun dimulai dan mereka bersembunyi di bawah meja dan hampir saja ketahuan dengan si nenek. Kemudian si kakek yang ada di acara tersebut memberikan kalung kepada si ibu. Dan di sana Tuan Win yang menggoda ibu dan akan mengajaknya hohohihe. Tetapi si ibu takut ketahuan dan si Tuan Win mengatakan bahwa dia siap menikah dengan si ibu. Kemudian si Katy mengajak untuk cepat kembali ke kamar, tetapi si Chris malah ingin berjalan-jalan melihat isi rumah tersebut. Dan ternyata si Chris ketahuan dengan ibu dan langsung menamparnya karena bisa membuat gagal semua rencana. Esok paginya pun si ibu sedang sarapan dengan anak-anak dan meminta maaf kepada si Chris. Kemudian si Katy bertanya, ada hubungan apa ibu dengan Tuan Win? Dan ibu menjawab, mereka hanya sebatas teman karena Tuan Win adalah pengacaranya, jadi wajar untuk mereka dekat. Tak terasa sudah 1 tahun mereka berada di atas loteng tersebut, dan si Chris sudah mulai nafsu melihat majalah dewasa. Kemudian si Katy bertanya kepada si ibu bagaimana mereka bertumbuh dewasa, dan si ibu menjawab kalau si cewek punya susu yang kenyal dan laki-laki memiliki bulu di kemaluannya. Kemudian si ibu memberikan tank top kepada si Katy dan dia langsung mencobanya. Kemudian si Chris datang melihat dan menjadi langsung wow dan ingin mendekati si Katy. Dan nenek pun tiba-tiba masuk dan menuduh mereka sudah melakukan hoye di sana. Kemudian si nenek ingin memotong rambut si Katy untuk pelajaran, namun si Chris menghalanginya. Kemudian si nenek memberikan pilihan, dibotak atau tidak makan seminggu. Singkat cerita, mereka pun mulai merasakan lapar dan si Katy ingin memotong rambutnya sendiri. Tetapi lagi-lagi si Chris menghalanginya dan berkata bahwa mereka tidak salah dan tidak seharusnya menerima hukuman ini. Dan tak lama si nenek pun masuk dan memberikan makanan. Namun pada malam harinya, tiba-tiba rambut Katy sudah terpotong sebagian. Dan tahulah itu pasti kelakuannya si nenek. Kemudian si Chris memberanikan diri untuk memotong rambut adiknya dan sedikit merasa nafsu. Kemudian si Katy yang sedang belajar balet digoda dengan si Chris dan mereka pun bercanda di atas kasur lagi dan membuat baju si Katy robek. Kemudian si Katy berpikiran untuk melarikan diri dari sana, tetapi si Chris meyakinkan bahwa ibunya tidak lama akan membawanya pergi dari sana. Dan malamnya pun mereka mencoba turun dari loteng dan bermain di halaman belakang rumah. Esok harinya mereka mulai kebingungan karena sudah 2 minggu ibu tidak
Dan tak disangka si nenek pun memberikan donat kepada mereka yang biasanya tidak pernah dikasih makanan yang enak. Tak lama kemudian si Katie berkata kepada si Chris dan mengajaknya melarikan diri, tetapi si Chris masih percaya ibunya. Namun si Katie berkata bahwa kebahagiaan mereka berada di luar sana, bukan di sini. Tak lama si nenek masuk ke dalam kamar dan memarahi si Chris karena berada di dekat jendela. Dan kali ini si Chris sudah tidak takut kepada si nenek, yang membuat si Chris dihukum cambuk kepada si nenek. Dan si Katie pun mengobati luka si Chris. Tak lama kemudian mereka membuang hasrat yang telah disimpannya dan melakukan ho-hihe. Pada pagi harinya, si Katie berkata bahwa semalam, "Oh enak banget mas." Tiba-tiba si nenek masuk ke dalam kamar dan memergoki mereka sedang bermesraan. Dan Chris pun mengakui semua yang terjadi dan berlutut kepada si nenek. Ternyata si Chris ini berlutut agar mendapatkan cetakan kunci yang ada di nenek. Kemudian si Chris membuat kunci duplikatnya dan berniat melarikan diri dari sana, tetapi mereka belum memiliki cukup uang untuk hidup di luar nanti. Sesaat mereka turun dan mencari barang-barang berharga di sana, si Katie menemukan buku Kama Sutra paduan cara ho-hihe yang benar. Tak berselang lama si Katie berhasil membuka kunci dan memasuki ke sebuah kamar yang ada di sana, dan Tuan Win malah diciumnya. Di sisi lain, si Chris berhasil mencari jalan, tetapi sayang di sana telah dipasang pagar listrik. Dan kemudian si Chris menemukan saklarnya. Saat Chris masuk kembali dan melihat si ibu berciuman dengan Tuan Win dan berkata bahwa dia bermimpi didatangi gadis cantik berambut pirang. Padahal itu si Katie, bukan mimpi Dul. Dan Chris yang mendengarnya langsung marah kepada si Katie. Itu bisa membahayakan semuanya. Tetapi kemudian si Chris meminta maaf kepada si Katie daripada tidak dapat jatah ho-hihe lagi. Dan benar saja, akhirnya mereka pun adu campur. Tiba-tiba di keesokan harinya, adik laki-laki mereka sakit, dan si Katie meminta ibunya untuk membawa ke rumah sakit. Dan tidak disangka ibu mereka mengatakan bahwa adik mereka laki-laki telah meninggal dunia dan tidak tertolong. Kemudian si Katie langsung mengajak Chris untuk pergi sekarang juga, daripada mereka mati sia-sia seperti adiknya. Dan Chris pun setuju, tetapi harus merampok harta ibu dulu untuk bekal nantinya. Saat Chris masuk ke dalam ruangan, terlihat pelayan wanita berkata bahwa ada suara orang yang mengendap-endap. Tetapi pelayan pria berkata, tidak mungkin, mereka di atas dikunci dan sudah diracun. Ternyata makanan dari nenek itulah yang membuat mereka lemas dan merasa teracuni. Dan pelayan itu berkata, kalau mereka ketahuan niatnya untuk membunuh, pasti mereka juga akan dipecat. Karena sekarang bosnya adalah si ibu. Karena si kakek sudah meninggal dan warisan sudah di tangan ibu selama 7 bulan yang lalu. Tanpa sengaja Chris pun melihat si nenek yang botak dan sedang menyisir rambutnya. Tapi tak sengaja si Chris batuk dan membuatnya ketahuan si nenek. Dan nenek pun mengejarnya. Kemudian si Chris mengatakan untuk cepat beres kepada si Katie dan segera pergi dari sini. Kemudian si nenek pun masuk dan meminta kunci duplikat yang mereka punya. Ketika sedang memberikan kuncinya, si Chris memegangi tangan si nenek dan berkata kepada Katie, segeralah lari bersama adikmu. Si nenek pun langsung mengejarnya, dan tanpa ia sadari, dia sudah masuk setengah jalan ke tangga loteng, yang membuat nenek takut dan si Chris mengunci pintunya, serta mematikan lampu. Nenek pun tak bisa apa-apa dan memohon agar melepaskan. Dan si nenek berkata, yang meracuni mereka bukanlah aku, tetapi ibunya sendiri. Namun mereka sudah tidak peduli dan berhasil untuk keluar dari loteng. Dan ketika mereka turun, mereka bertemu dengan kepala pelayan yang menggunakan senjata. Dan si Katie berkata bahwa mereka adalah anak si ibu, yang membuat kepala pelayan langsung melepaskannya. Akhirnya mereka pun berhasil untuk kabur, dan film Flower in the Attic pun tamat. Demikian teman-teman alur cerita film yang saya bawakan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian dapat request film apa yang akan kami bawakan. Terima kasih.